Halo teman-teman, apakah kalian semua sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah, mari kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Wah, indah sekali di sini. Wah, pemandangan di sini sangat indah. Udaranya segar. Wah, daun-daun ini cantik sekali. Wah, Tuhan Yesus sungguh luar biasa menciptakan tempat seindah ini. Tante Jenny, kemana ya? Kok belum kelihatan? Jangan-jangan Tante Jenny tersesat ya, Tante? Mungkin Tante Jenny sedang keliling di tempat ini, Tante. Oh gitu. Ya, semoga saja Tante Jenny tidak tersesat ya, Tante. Dan tidak terlambat untuk sampai di tempat ini. Iya. Hai Tante Roland, Tante Becky dan Om Julius. Tante Selamat Jenny. pagi semuanya. Selamat pagi. Aku belum terlambat kan? Belum Tante Jenny, masih oke. Tapi kok Tante Jenny kelihatannya sangat sukacita dan gembira sekali ya? Iya betul Tante. Hari ini aku lagi semangat. Aku lagi bersukacita sekali. Karena waktu tadi dalam perjalanan ke tempat ini, aku melihat pemandangan di sini indah sekali. Udaranya segar. Wow, Tuhan Yesus sungguh luar biasa menciptakan tempat seindah ini untuk kita nikmati. Betul. Iya, Tante Jenny. Ya Om. Nanti kita keliling-keliling lagi memperhatikan keindahan tempat ini. Tapi sebelum itu kita mulai dulu ibadah anak-anak karena sudah ditunggu tuh sama adik-adik kita. Iya. Oh iya Om, kalau gitu sekarang kita semua sapa adik-adik yang ada di rumah ya. Yuk yuk. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Tante Roland juga hari ini sangat bersukacita dan gembira karena kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan secara bersama-sama ya. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia yang mati kemudian bangkit dan benar-benar hidup agar kita semua diselamatkan dari dosa. Adik-adik, yuk kita awali ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi bersama-sama Alive, Alive. Yuk Om. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive.
Yesusku bangkit. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kumpulkan kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau bersuka cita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Wow, ada kotak. Kotak. Tante, ini pasti isinya hadiah. Kita buka sama-sama ya. Yuk. Caranya tepuk satu kali ya Tante. Oke. Ayo. Isinya kertas Tante. Ada tulisan kamu harus berjalan sepanjang 3 kilometer. Dan kamu akan menemukan sebuah taman di sana. Lalu kamu akan menemukan sesuatu di sana. Apa? 3 Berjalan 3 kilometer. Yang bener aja, kita disuruh jalan 3 kilometer. Kan itu jauh. Oh enggak, Tante. Wah, Tante, ada tulisan lagi di baliknya. Aku bacain ya. Oke. Kamu harus melakukannya karena ada yang membutuhkan bantuanmu di sana. Tante Roland, Ya. berarti kita harus melakukan nih. Oh, tapi Tante Jenny itu kan jauh sekali. Iya, betul. Aku nggak mau capek ah. Tante Jenny aja lah yang jalanin. Hah? Aku? Wah, Tante Roland, kita sama-sama aja yuk ke sana. Kita jalan terus, siapa tahu di sana nanti kita akan temukan apa yang tadi dikasih tahu kertas itu, dan mungkin aja memang ada yang membutuhkan bantuan kita di sana, Tante. Adik-adik pasti pernah dikasih perintah sama mama atau papa dengan pesan yang diberikan supaya adik-adik mau melakukannya. Mama papa perlu bantuan adik-adik. Tapi karena kita nggak mau capek, nggak mau susah, nggak mau repot, akhirnya pesan atau perintah mama papa kita abaikan. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa ya, kita mau mengakui segala kesalahan kita. Doa pengakuan dosa hari ini akan dipimpin oleh teman kita Janet dari kelas AK jam 10. Mari kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih atas berkat dari Tuhan Yesus untuk kami dan semuanya. Saat ini Tuhan, kami mau mengakui dosa. Tuhan Yesus, ampuni perbuatan kami yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Kadang-kadang kami membuat orang lain sedih, mungkin dengan perkataan kami. Kami sering tidak bersyukur dengan apa kami miliki. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Janet sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Nah adik-adik, kita sudah mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Nah sekarang saatnya kita mau berjanji untuk sungguh-sungguh mendengarkan perintah Papa dan Mama. Betul, Tante. Dan melakukan semuanya atas dasar kasih loh Tante Roland. Ya. Kasih kita kepada Tuhan Yesus itu adalah alasan kita untuk kita mau melakukan perintah Papa dan Mama. Betul. Nah sekarang kita memuji Tuhan adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yuk Om. Ku kasih Kau
ya. Nah, adik-adik, sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan, kita mau selalu senang dan bersukacita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang nih saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Ririn. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Siram Lagi. Ya Om. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu ini aku Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi ya Om. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi Om. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi Om. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Setiap hari. Adik-adik, mari kita belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sudah siap untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami sungguh percaya hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari bersama kita membaca Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Tapi kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Adik-adik, perikop yang kita baca ini
menceritakan kisah atau kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin saat itu mereka tidak lagi merasa sedih karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah hidup dan bangkit kembali. Tetapi karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama mereka secara fisik, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana mereka harus melanjutkan hidup mereka. Karena sebelumnya mereka terbiasa mengikuti Tuhan Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain, mengikuti Tuhan Yesus mengajar dan melayani orang-orang banyak. Dan sekarang apa ya yang harus mereka lakukan? Nah, adik-adik, sampai satu ketika mereka berada di pantai Danau Tiberias. Petrus bersama dengan 6 teman murid Yesus lainnya kemudian mencari ikan. Adik-adik, mereka memang sebelumnya adalah para nelayan. Jadi, mencari ikan adalah pekerjaan mereka. Tetapi hari itu, semalam-malaman mereka berusaha, mereka tidak dapat ikan satupun. Nah, adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan film berikut ini yang terambil dari perikop kita Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" "Tidak satu pun." "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan." Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka?" "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." "Gembalakan anak-anak dombaku."
Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon putra Yunus, engkau mengasihiku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain yang akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, Ikutilah aku. Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, Tuhan, siapa yang akan mengkhianati engkau? Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Adik-adik, dari kisah yang tadi kita saksikan bersama dan yang kita baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 17, kita akan belajar ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus sanggup menolong para murid. Tuhan Yesus sanggup untuk memelihara para murid. Saat para murid tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama mereka, mereka tidak tahu bagaimana mereka melanjutkan hidup. Dan ketika mereka mendapati kesulitan tidak mendapatkan ikan untuk penghidupan mereka, Tuhan Yesus hadir di sana untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong para murid, memelihara para murid. Sehingga para murid mendapatkan banyak ikan. Nah adik-adik, walaupun Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid, tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu menolong dan Tuhan tahu kesulitan para murid. Tapi adik-adik, untuk merasakan kuasa Tuhan, para murid juga harus taat. Seperti tadi yang adik-adik baca dan lihat ya, ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid menebarkan jalannya ke sebelah kanan, mereka taat. Sehingga mereka memperoleh banyak sekali ikan. Dari peristiwa ini juga pernah ya sebelumnya dialami oleh para murid ketika mereka awal pertama kali dipanggil oleh Tuhan Yesus. Adik-adik bisa baca kisahnya di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ketika pertama kali Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia dan bukan penjala ikan. Nah, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah Tuhan Yesus mengasihi para murid, sangat mengasihi para murid, dan Tuhan Yesus mau para murid juga mengasihi Dia. Adik-adik, di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17 nanti adik-adik baca,
Oh, sama-sama kita baca ya, ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus apakah Petrus mengasihi dia. Tapi tidak hanya sekali, adik-adik baca di ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Wah, banyak sekali ya Tuhan Yesus bertanya. Terlihat bahwa Tuhan Yesus menanyakan kesungguhan Petrus, apakah Petrus mengasihi dia. Adik-adik tahu kan, Petrus juga pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, melalui perjumpaan ini, secara khusus Tuhan Yesus terlihat ingin memperbaiki hubungannya dengan Simon Petrus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus merasa sedih dan menyesal karena pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan secara khusus dalam perjumpaan ini, Tuhan Yesus menyapa Simon Petrus. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia sudah mengampuni Simon Petrus. Bahkan ia sangat mengasihinya. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus mempercayakan tugas pengembalaan kepada Simon Petrus. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Simon Petrus. Nah, adik-adik, kita lihat tadi apa? Bagaimana responnya Simon Petrus? Jawab dia, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Simon Petrus pun juga menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia mau menyatakan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Itu tadi yang kedua ya adik-adik. Nah, sekarang yang ketiga adik-adik, masih di ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tuhan Yesus mengutus Simon Petrus dan para murid yang lain untuk menjadi gembala domba-dombanya. Tuhan Yesus mengutus para murid, secara khusus Simon Petrus, untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Domba-dombanya Tuhan di sini artinya adalah umatnya Tuhan atau para pengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus mengulang sampai 3 kali. Dia berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya Tuhan Yesus ingin meminta kesungguhan para murid untuk mereka mau melaksanakan tugas penggembalaan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau di awal Tuhan memanggil mereka menjadi Tuhan memanggil mereka menjadi penjala manusia. Saat ini Tuhan memanggil mereka menjadi gembala domba-dombanya. Kalau dulu sebagai penjala manusia, murid-murid Tuhan Yesus diminta Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Tetapi sekarang sebagai pengembala domba, Tuhan ingin para muridnya mengembalakan umatnya Tuhan. Tidak hanya membawa orang mengenal Tuhan Yesus, tetapi juga memelihara dan merawat umat Tuhan atau pengikut Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia harus kembali kepada Bapanya yang di sorga. Dan tidak lagi bisa tinggal bersama-sama dengan para murid atau para umat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya untuk menggantikan dia sebagai gembala. Mengembalakan umat Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, betapa besar kasihnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sanggup berkuasa untuk menolong dan memelihara para murid pada waktu itu, Tuhan Yesus mengasihi para murid dan mengutus para murid, Tuhan Yesus juga sanggup untuk menolong kita semua, murid-muridnya pada saat ini. Dia berkuasa, sanggup menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan juga sangat mengasihi kita dan dia juga mengutus kita untuk menjadi gembala bagi umatnya. Nah, adik-adik, seperti Petrus yang mau mengasihi Tuhan, apakah adik-adik di rumah juga mau mengasihi Tuhan? Pasti ya adik-adik, kita mau mengasihi Tuhan. Tapi Tante, bagaimana ya cara kita mengasihi Tuhan? Nah, adik-adik, yang pertama, kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mentaati perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan.
Dengan cara apa misalnya adik-adik? Ya, kita mau rajin beribadah. Siapa di sini adik-adik yang selalu rajin beribadah? Wah, bagus ya. Rajin beribadah. Kemudian kita juga senang memuji Tuhan, rajin berdoa, baca firman. Ya, itu bagaimana cara kita mentaati perintah Tuhan. Atau kita juga menyayangi orang lain. Sebagaimana Tuhan menghendaki kita mengasihi orang lain. Mengasihi mama, papa, anggota keluarga, ataupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu yang pertama, mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, kita juga mau diutus sebagai gembalanya Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Adik-adik, kita mau membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya itu saja, kita juga mau menjaga umat Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Misalnya nih adik-adik yang bisa adik-adik lakukan, mengajak teman adik-adik untuk beribadah, rajin beribadah. Kemudian mengingatkan teman-teman untuk rajin ikut persekutuan kelas. Mengingatkan mereka untuk rajin berdoa dan rajin baca RHA atau dengar renungan audio Shema. Nah, itu cara yang adik-adik bisa lakukan. Kita juga bisa memperhatikan anggota keluarga atau saudara-saudara atau teman-teman kita yang lain dengan cara menanyakan kabar mereka. Kemudian mendoakan jika ada teman atau saudara yang sakit. Membantu jika ada teman atau saudara yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama. Adik-adik mau melakukannya? Pasti ya, kita semua mau melakukannya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima kasih dari Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan. Sehingga kita mau menyatakan kasih itu kepada orang lain dengan melayani orang lain juga. Nah adik-adik, supaya kita selalu ingat untuk selalu mengasihi Tuhan dan mau diutus olehnya untuk mengembalakan umat Tuhan, mari kita buka ayat hafalan kita dari Yohanes 21 ayat 17c. Di kalimat yang terakhir ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita ulang bersama adik-adik. Yohanes 21 ayat 17c. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong dan memelihara kami. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Tuhan juga mau memakai kami menjadi utusan-Mu sebagai gembala bagi domba-domba-Mu. Tolong kami ya Tuhan anak-anak-Mu supaya kami mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Dan kami juga mau Engkau utus menjadi gembala bagi domba-domba-Mu. Kami mau melayani orang lain dan mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Wah, hebat sekali. Simon Petrus begitu mengasihi Tuhan. Betul, Tante. Dan dia mau diutus untuk menggembalakan domba-domba. Bagaimana dengan adik-adik? Kita semua juga mau ya adik-adik meneladani Simon Petrus. Kita mau mengasihi Tuhan dan mau melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan sama-sama ya. Kau cintaku Simon. Ya
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik boleh berikan amplopnya ke Papa dan Mama. Dan Papa dan Mama akan mentransfernya ke rekening gereja. Nah, mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi pujian Ku Terima Sorga Terang. Yuk Om. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunanmu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau rela mati. Terima kasih, Kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang, dan ku ingat perkataanmu. Ku percaya pengorbananmu, kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh Elektra dari kelas AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, tante, dan om, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah dari rumah. Untuk teman-teman yang sakit, kiranya Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah tangannya memberi. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Semua orang percaya dan anak-anak terang katakan amin. Amin. Terima kasih Elektra sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah anak, baik itu melalui doa pengakuan dosa maupun doa persembahan, adik-adik boleh loh bilang ke om atau tantenya di kelas untuk dijadwalkan. Nanti om dan tante akan bikin jadwalnya untuk adik-adik. Nah, kalau udah adik-adik ada jadwalnya, adik-adik semangat ya, semangat. Kalau misalnya nih diminta diulangin dong videonya supaya lebih bagus. Nah, adik-adik semakin semangat karena apa adik-adik? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Tante Jenny, aktivitas kita hari ini adalah adik-adik nih Tante menceritakan pengalaman adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Seperti apa sih tadi Tante? Contohnya nih, kalau kita mengasihi Tuhan, Tante Roland, kita mau kan sering membaca dan merenungkan tiap firman Tuhan setiap hari ya. Kita lakukan, kemudian kita ceritakan kepada papa, mama, atau orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka juga bisa semangat membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, nanti ceritanya itu boleh loh divideokan dan dikirim ya ke kelasnya, di grup kelasnya ya. Nah, adik-adik, lakukanlah videonya setelah ibadah anak. Oke? Semangat! Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu.
Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, meskipun sekarang adik-adik sudah boleh nih keluar rumah ya, bisa ke sekolah, ke mall, ke taman, bisa kemana aja, tapi adik-adik harus tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan. Betul, Tante. Supaya adik-adik semua bisa tetap sehat ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betul, Tante Jenny ya. Adik-adik sehat, kita semua sehat. Adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita kali ini, Tante Jenny. Adik-adik ingat ya, agar selalu mau melakukan perbuatan kasih kepada semua orang. Mari kita sekarang mau berdoa untuk menutup ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan karena saat ini kami bisa beribadah di udara yang segar. Kami bisa menikmati alam ciptaan-Mu. Kiranya ibadah ini semakin memberikan berkat kepada adik-adik dan adik-adik semakin semangat untuk mengasihi sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless. Bye-bye. Hari kita sudah sampai. Tante Roland, ya, akhirnya kita bisa berjalan sepanjang 3 km. Walaupun tetap capek sih Tante. Tante, ya, lihat di sini banyak burung-burung. Iya, jangan-jangan burung-burung itu yang harus kita bantu dan harus kita beri makan. Wah, lihat terus lagi. Oh, ada makanannya. Kita beri mereka makan ya. Burung. Kita beri mereka makan. Yuk Tante, kita kasih mereka makan. Iya, yuk.